Halo guys, jadi pada video kali ini kami akan membahas tentang indeks saham dan aksi korporasi. Untuk mengetahui apa aja itu isinya, tonton terus ya. Indeks saham. Apa sih itu indeks saham? Dalam konteks pasar modal, indeks efek adalah portofolio teoritis atau imajiner yang berisi sejumlah efek yang dikumpulkan atas tema dan kriteria tertentu, mengukur baik sebagian maupun keseluruhan dari sebuah pasar. Indeks efek memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama yaitu tolak ukur. Indeks dapat menjadi alat yang membantu investor untuk menilai performa dari produk investasi. Fungsi yang kedua yaitu pengembangan produk. Indeks dapat menjadi dasar dari pembentukan produk pasar modal, seperti produk investasi yang mengikuti indeks secara pasif. Adapun jenis-jenis dari indeks efek. Untuk di Indonesia ada 3 jenis. Yang pertama yaitu indeks komposit, adalah indeks yang mengukur pasar secara keseluruhan, yaitu indeks harga saham gabungan atau IHSG, indeks saham syariah ISSI, dan lainnya. Jenis yang kedua yaitu indeks sektoral, yaitu indeks yang mewakili pergerakan sekumpulan saham dari sektor tertentu. Contohnya, pertambangan, agrikultur, industri dasar dan kimia, dan lainnya. Jenis yang ketiga yaitu indeks tematik, adalah sekelompok indeks yang didasari faktor-faktor khusus. Contohnya, Jakarta Islamic Index atau JII, LQ45, IDX 30, Kompas 100, Bisnis 27, dan lainnya. Selanjutnya yaitu metodologi indeks. Dalam menentukan indeks efek, diperlukan beberapa tahapan, yaitu yang pertama penetapan universe atau tema. Indeks efek dibentuk dengan tema tertentu. Tema dari indeks memiliki keragaman, beberapa diantaranya seperti saham liquid, saham kapitalisasi pasar tertentu, saham syariah, dan lain sebagainya. Tahapan yang kedua yaitu kriteria seleksi efek. Setelah tema indeks ditentukan, langkah berikutnya dalam penyusunan indeks adalah menentukan kriteria seleksi efek konstituen indeks. Terdapat beberapa jenis kriteria, antara lain yaitu objektif versus subjektif, kuantitatif versus kualitatif, fundamental versus teknikal, dan relatif versus absolut. Tahap ketiga adalah pemobotan dan penyesuaian. Terdapat 3 metode dasar dalam pemobotan konstituen indeks, yaitu yang pertama price weighted, yang kedua market capitalization weighted, dan yang ketiga yaitu equal weighted. Selain pemobotan, terdapat juga penyesuaian atas bobot efek konstituen, yaitu free float, weight cut, fundamental adjustment, dividend adjustment, dan sektor equal weight. Selanjutnya yaitu tahap keempat adalah tanggal dasar dan nilai dasar. Nilai dasar merupakan nilai indeks yang telah ditetapkan, yaitu 100, 1000, dan seterusnya sebagai awal dari indeks. Sedangkan tanggal dasar merupakan tanggal pada saat indeks berada di nilai dasar. Tanggal dasar ini tidak sama dengan tanggal peluncuran. Kemudian tahap kelima adalah kalkulasi return. Indeks dihitung dalam frekuensi tertentu, antara lain bulanan, harian, menitan, hingga real time. Dalam kalkulasi return, terdapat 2 metode umum, yaitu price return, hanya mengukur perubahan harga atau capital gain loss, di mana seluruh indeks di Bursa Efek Indonesia adalah price return index. Dan yang kedua yaitu total return index, hanya mengukur perubahan harga dan income atau dividen. Selanjutnya tahap ke-6 adalah backtesting. Backtesting adalah perhitungan nilai indeks dengan metodologi konsisten sebelum tanggal peluncuran. Tujuan backtesting ini adalah untuk memberikan gambaran pergerakan historis atas indeks yang baru diluncurkan. Tahap yang terakhir adalah index maintenance.
Untuk mengikuti dinamika pasar, dilakukan review atas indeks secara berkala. Review dilakukan secara periodik, baik tahunan, 6 bulanan, maupun 3 bulanan. Hasil dari review tersebut adalah perubahan efek konstituen dan perubahan bobot efek konstituen. Selanjutnya yaitu aksi korporasi. Aksi korporasi adalah tindakan strategis yang dilakukan oleh emiten yang secara signifikan mempengaruhi jumlah dan harga efek yang dikeluarkan oleh emiten. Ada beberapa jenis dari aksi korporasi. Yang pertama ada equity right issue. Right issue merupakan pelaksanaan dari preemptive right, yaitu hak untuk memungkinkan para pemegang saham untuk menjaga porsi kepemilikan dan hak suara dalam rapat umum pemegang saham, yaitu berupa prioritas untuk membeli efek yang baru diterbitkan oleh emiten sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Adapun beberapa tujuan dari right issue, yang pertama menghimpun dana dari publik, yang kedua memperkuat struktur permodalan, serta yang ketiga menambah jumlah saham beredar sehingga meningkatkan likuiditas. Jenis yang kedua dari aksi korporasi yaitu waran. Waran adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang waran untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu untuk jangka waktu 6 bulan atau lebih sejak diterbitkannya waran tersebut. Waran diterbitkan secara sweetener dalam penawaran umum atau IPO karena waran adalah opsi bagi investor untuk membeli saham perusahaan dengan harga yang telah ditetapkan. Aksi yang ketiga yaitu stock split dan reverse stock split. Stock split adalah pemecahan nominal saham menjadi saham dengan nominal yang lebih kecil dengan rasio tertentu. Misalnya 1 unit saham dinilai dengan nominal Rp1.000 dipecah menjadi 2 unit saham dengan nominal Rp500. Reverse stock split adalah kebalikan dari stock split, yaitu penggabungan beberapa saham menjadi saham dengan nominal lebih besar dengan rasio tertentu. Tujuan dari stock split adalah membuat saham mahal menjadi lebih terjangkau bagi investor retail. Yang kedua, meningkatkan partisipasi investor, dan yang terakhir itu meningkatkan likuiditas. Sedangkan tujuan dari reverse stock split yaitu memenuhi regulasi terkait harga minimum. Aksi yang keempat yaitu dividen. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham. Menurut UU PT nomor 4/2007, dividen yang dapat dibagikan emiten dengan saldo laba positif. Adapun berbagai bentuk dividen, yang pertama dividen tunai dibagikan dalam bentuk tunai dan dikenakan pajak dividen. Yang kedua, dividen saham dibagikan dalam bentuk saham berasal dari reklasifikasi laba ditahan menjadi modal disetor. Dan yang terakhir yaitu dividen properti dibagikan dalam bentuk aset perusahaan selain tunai atau saham, misalnya aktiva tetap, jarang dilakukan oleh perusahaan publik. Selanjutnya aksi yang kelima yaitu shares buyback. Shares buyback atau stock repurchase adalah pembelian kembali saham yang beredar di pasar oleh perusahaan penerbit. Kebijakan ini merupakan salah satu cara perusahaan untuk mendistribusikan kas yang dimiliki oleh perusahaan kepada pemegang saham selain dalam bentuk dividen. Alasan pelaksanaan dari shares buyback adalah yang pertama memberikan sinyal optimis kepada pasar terutama saat pasar crash. Yang kedua sebagai bentuk alternatif pembagian keuntungan pada pemodal. Yang ketiga yaitu dibagikan pada karyawan sebagai SOP atau MSOP. Yang keempat penghematan biaya dividen ke depan. Saham yang dibeli tidak mendapatkan hak dividen. Yang terakhir yaitu digunakan sebagai pengurangan obligasi konversi dan obligasi tukar. Obligasi konversi yaitu hak pemegang obligasi untuk mengkonversi obligasi menjadi saham dalam satu perusahaan yang sama. Obligasi tukar yaitu hak pemegang obligasi untuk menukar obligasi satu perusahaan menjadi sejumlah saham perusahaan lainnya. Selanjutnya yaitu adalah callable bond, di mana callable bond ini adalah obligasi yang dapat dilunasi lebih awal atau biasa disebut dengan call oleh penerbit obligasi sebelum masa jatuh tempo obligasi tersebut. Faktor yang mendorong penerbit untuk melaksanakan opsi call antara lain yaitu adalah terjadinya penurunan suku bunga di pasar dan perusahaan memiliki kas yang cukup.
Yang terakhir yaitu ada kombinasi bisnis, di mana yang pertama ada merger atau penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger tetap bertahan dan perusahaan yang dimerger berhenti beroperasi. Merger ini terdiri dari horizontal merger, vertical merger, market extension merger, product extension merger, dan konglomerasi. Yang kedua yaitu ada peleburan atau menggabungkan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan baru. Yang ketiga yaitu ada akuisisi atau pengambilan alih saham ataupun aset dari suatu perusahaan, di mana metode akuisisi ini terdiri dari akuisisi saham dan akuisisi aset. Yang terakhir yaitu ada divestasi, yang merupakan pengalihan sebagian atau seluruh harta serta kewajiban perusahaan kepada pihak lainnya.